Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan bahas materi kelas 8 semester 1. Materi yang sebelumnya sudah saya berikan yaitu perbedaan tumbuh dan berkembang. Untuk hari ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup tentang bergerak. Berarti untuk hari ini, materi yang saya berikan yaitu tentang sistem gerak. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan penyusun rangka manusia dan persendian. Untuk sistem gerak, nanti yang kita pelajari yaitu mengenai sistem gerak benda mati dan sistem gerak pada makhluk hidup. Untuk sistem gerak pada makhluk hidup yang kita pelajari adalah sistem gerak manusia, sistem gerak hewan, dan sistem gerak tumbuhan. Untuk sistem gerak manusia, nanti yang kita pelajari yaitu tentang otot, tentang sendi, dan tentang tulang atau rangka. Untuk tulang atau rangka, kita pelajari dulu mengenai fungsi rangka atau tulang. Fungsi rangka atau tulang yang pertama yaitu untuk memberi bentuk. Contohnya di sini yaitu tulang hidung. Apabila tulang hidungnya tinggi, akan membentuk hidung yang mancung, dan apabila tulang hidungnya pendek akan membentuk hidung yang pesek. Fungsi tulang yang kedua yaitu sebagai penopang tubuh. Di sini contohnya adalah tulang kaki sebagai penopang tubuh agar bisa berdiri tegak. Fungsi rangka yang ketiga yaitu melindungi organ-organ dalam. Di sini contohnya adalah tulang tengkorak kepala yang digunakan untuk melindungi otak yang ada di dalam tengkorak. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai alat gerak pasif, artinya tulang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Fungsi yang terakhir dari tulang yaitu tempat melekatnya otot. Di sini bisa kita lihat gambar ada paha ayam yang biasanya kita makan. Di sini adalah daging. Untuk daging, kalau pelajaran IPA sebenarnya adalah otot. Jadi otot itu adalah daging. Jadi daging atau otot di sini menempel pada tulang sehingga tulang fungsinya adalah tempat melekatnya otot atau daging. Untuk susunan rangka tubuh manusia di sini bisa kita lihat terbagi menjadi 3 bagian. Bagian tengkorak kepala, bagian badan, bagian anggota gerak kaki dan tangan. Yang pertama, tulang tengkorak. Di sini kita perhatikan ternyata tulang tengkorak kepala manusia di sini adalah tidak utuh tetapi terdiri atas beberapa tulang yang saling bersambungan yang dihubungkan oleh sendi. Untuk tulang yang bagian depan di sini disebut dengan tulang dahi, jumlahnya 1. Kemudian yang bagian atas yang biasanya kita melihat unyang-unyang di sini disebut dengan tulang ubun-ubun, jumlahnya ada 2. Kemudian yang bagian samping sini atasnya telinga disebut dengan tulang pelipis, jumlahnya 2. Bagian belakang di sini disebut dengan tulang tengkorak belakang, jumlahnya ada 1. Yang di depan di sini ada tulang hidung, jumlahnya 2. Yang bagian bawah hidung di sini disebut dengan tulang rahang atas. Ini tulang rahang atas. Kemudian yang bawah sini disebut dengan tulang rahang bawah. Untuk tulang anggota badan ada 3 bagian yang harus kita pelajari yaitu bagian belakang, bagian depan, dan bagian bawah. Untuk bagian belakang di sini disebut dengan ruas-ruas tulang belakang, jumlahnya ada 33 ruas terbagi atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, kemudian lagi 5 ruas tulang pinggang, bawahnya ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian yang paling ujung ini walaupun tidak kelihatan dari luar ada 4 ruas tulang ekor. Kemudian untuk badan yang bagian depan tengah ini disebut dengan tulang dada, kemudian yang biasanya kita sebut dengan iga ini disebut tulang rusuk. Untuk tulang rusuk terbagi atas 3 jenis. Jenis pertama 7 ruas tulang rusuk sejati. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini karena menempel pada tulang dada dan tulang belakang disebut dengan rusuk sejati. Bagian berikutnya adalah 3 tulang rusuk palsu. Kenapa kok disebut dengan tulang rusuk palsu? 1, 2, 3 ini karena dia tidak menempel pada tulang dada tetapi
menempel pada tulang rusuk yang di atasnya, tulang rusuk sejati. Kemudian tulang rusuk yang ketiga, tulang rusuk disebut dengan tulang rusuk melayang. Ini tidak begitu kelihatan karena dia hanya menempel pada ruas-ruas tulang belakang sehingga nampak seperti patah. Kemudian tulang badan yang bagian bawah ini yang seperti mangkok, bentuknya pipi, disebut dengan tulang usus. Kemudian yang bawah ini menonjol ini disebut dengan tulang duduk. Kemudian yang bagian depan ini ada tulang kemaluan. Kemudian untuk tulang anggota gerak, yang pertama adalah tulang bagian tangan, yang bagian atas ini disebut dengan tulang lengan atas, jumlahnya 2, kanan kiri. Kemudian bagian bawah tangan ini ada 2 tulang, yang ini adalah tulang pengumpil yang berhubungan dengan jempol atau ibu jari, kemudian tulang hasta. Kemudian berikutnya adalah ruas-ruas tulang pergelangan tangan dan ada ruas-ruas jari tangan. Untuk tulang kaki dibagi atas tulang paha, kemudian yang bagian bawah, yang bagian depan ini disebut dengan tulang kering yang besar, kemudian yang kecil ini, yang bagian belakang disebut dengan tulang betis. Kemudian yang berikutnya ini ada tulang pergelangan kaki, yang ini adalah tulang ruas-ruas jari kaki. Macam-macam tulang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Untuk tulang keras ini biasanya terbentuk setelah kita dewasa. Contohnya ada tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Kemudian tulang rawan biasanya ketika kita masih bayi, tetapi ada beberapa tulang yang setelah dewasa bentuknya masih lunak atau rawan. Contohnya tulang hidung dan tulang daun telinga ini masih lunak sehingga disebut dengan tulang rawan. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 3 macam yang berbentuk pipa. Ini contohnya adalah tulang paha. Kemudian yang berbentuk pipi, ini contohnya adalah tulang belikat. Dan ada tulang rusuk dan tulang tengkorak kepala. Dan tulang pendek, contohnya adalah tulang ruas-ruas pergelangan tangan. Kemudian untuk persendian, apa yang dimaksud dengan persendian? Persendian itu adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ini yang dilingkari ini ada 2 tulang dihubungkan oleh sendi sehingga bisa bergerak. Ini adalah contoh-contoh sendi. Untuk sendi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, sendi mati atau sinartrosis, contohnya adalah tulang tengkorak kepala. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis, contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Kemudian diatrosis atau sendi gerak, di sini ada sendi geser, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Ini contoh-contoh dari sendi gerak. Sendi putar ada di leher yang disebut dengan tulang atlas. Sendi engsel ada di siku dan ada di lutut. Kemudian kita bisa melihat video untuk persendian, kalian saksikan. Ini untuk sendi geser. Sendi geser itu adalah sendi yang ada di ruas-ruas tulang belakang, sehingga kita bisa membungkuk, menengadah, dan juga ini memiringkan badan. Ini adalah contoh dari sendi geser. Kemudian berikutnya kita saksikan yaitu sendi engsel. Kita saksikan untuk sendi engsel. Ini contoh dari sendi engsel ya, pada siku. Ini karena digerakkan satu arah, juga lutut, yang seperti yang ada di engsel pintu, sehingga disebut dengan sendi engsel. Kemudian untuk sendi putar ini ada di leher kita yang disebut dengan tulang atlas, hanya bisa berputar 180 derajat. Ini contohnya. Kemudian untuk sendi peluru bisa berputar 360 derajat. Contohnya di sini adalah
tulang lengan atas dengan tulang belikat bisa berputar 360 derajat. Ini disebut dengan sendi peluru. Sekian untuk materi kita hari ini.